Ya, oke guys. Baik lagi sama gue karena data nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini Jumat 1 September 2023 ya, IHSG posisi naik. Ya dikit ya, tapi nggak tahu ya, nanti ada aksi TP-TP terakhir ya, bisa jadi turun lagi di akhir-akhir. Biasanya Jumat tuh turun TP biasanya, take profit. Nah, nggak masalah. Tapi kita optimis akan tembus 7.000 atau 7.100. Kemarin udah sempat tembus 7.000 kok. Ya, nanti tinggal tunggu duit baru dari games. Seger, apalagi yang mau bagi nanti banyak. Ya, optimis tembus 7.000. Ya, hari ini gue mau bahas topik santai guys. Soal ya dividen atau capital gain ya. eh Tentunya gue nggak pro kemana-mana. Tapi intinya kan soalnya kan ada yang berstatement misalnya, wah dividen hanya untuk orang bodoh misalnya ya. Ya, dividen hanya untuk orang bodoh ya. Ada ya macam-macam lah, kalau di internet kan statement macam-macam ya. Ada yang kemarin juga YouTuber bilang obligasi hanya untuk orang bodoh ya, macam-macam ya. Ya pokoknya begitu-begitulah ya. Tapi gue sekarang fokus kepada dividen hanya untuk orang bodoh. Lebih baik pilih capital gain ya. Gue nggak masalah. Basically lo mau ambil capital gain atau dividen nggak masalah investasi lo. Cuman gue mau membahas frasa lebih ke sininya ya. Oke. Kita harus tahu guys, mindset orang yang duitnya 10 juta itu beda dengan mindset yang duitnya investnya 100 juta. 100 juta pun beda mindsetnya dengan yang orang yang punya 1 M, beda. Orang yang 1 M pun beda mindsetnya dengan yang punya 10 M. 10 M pun beda yang mindsetnya 100 M. 100 M pun beda sama yang 1 T. 1 T pun beda sama yang udah punya 10 T. Apalagi 10 T sama 100 triliun. Itu udah beda cara berpikirnya. Nah, sekarang gue pengen ngajak diskusi bareng ya, diskusi. Sedikit memainkan logika ya. Lu pernah nanya nggak sih, kenapa orang kayak Michael Bambang Hartono, orang terkaya di Indo gitu ya, terus siapa lagi, Budi ya, Robert Budi Hartono, atau Lok Tuk Wong gitu lah yang pemilik Bayan. Kenapa sih? Atau ya itu yang kekayaannya ratusan T ya. Ya atau nggak mungkin, gak usah jauh-jauh yang 10 triliun sekitar Pak Sandiaga Uno. Ya lo pikir kenapa orang-orang ini nggak mau bandarin IHSG? Kenapa mereka nggak mau tuh istilahnya jadi bandar IHSG yang kerjanya ngebantai retail ya, masuk bikin enmen gorengan, dinaikin, terus mereka TP. Kenapa orang-orang ini nggak mau kayak gitu? Nggak mau. Tapi mereka lebih milih ngambil dividen doang. Nah ini kan tadi kan bilang katanya dividen hanya untuk orang bodoh. Tapi ternyata lu lihat orang-orang terkaya di dunia ternyata mainannya dividen tipenya, bukan cap gain, bukan capital gain. Nanti gua akan jelasin logika di baliknya. Ya nanti gua akan kasih lu simulasi. Kenapa mereka nggak mau ngebedarin IHSG? Nggak mau. Ya, karena nggak worth it. Ya, makanya kalau contoh kita misalnya lihat Low Tokong ya, pemilik Bayan. Ya. Dia tuh kemarin dapat dividen aja guys, 17 triliun setahun. 12 bulan dia dapat 17 triliun itu cash. Cash loh, ya. Orang yang udah dapat 17 triliun cash dalam setahun itu dari dividen, nggak level lagi guys. Mainan ngebandarin IISG yang cuma dapat mentok-mentok, mungkin dia kalau cuan bisa mungkin 100-200 M, paling mentok mungkin 200 M. Mungkin. Nggak level. Ya. Terus Pak Michael dan Robert Hartono tuh dapat berapa? Mereka kan punya dari PT Dwi Muria kan 54% ya. Ini BCA ya. Heeh. Sedangkan pemilik Dwi Muria adalah Pak Robert punya 51% dan Pak Michael punya 49%. Kemarin BCA 2002 dapat 40 triliun ya. 40 triliun tuh 60 persennya buat dividen. Berarti yang dijadikan dividen kan 24 miliar ya. 24 miliar. Nah, 24 miliar masuk eh
54% ke sini. Berarti 2.400 dikali 54%. Berarti yang masuk ke Dwi Muria Investama Andalan ini 12 triliun. Enggak, tunggu gimana sih? 40 setengah kan berarti 20. Iya, 12 triliun benar. Salah, berarti gue harusnya nggak gitu 40. Ya, 12 triliun masuk. Ya, berarti kalau rata-rata bagi dua ya, maka Pak Michael dan Pak Bambang Pak Rud siapa sih, gue suka susah yang nama awalnya itu. Pak Robert itu masing-masing dapat dividen sekitar ya 6-7 triliun. Ya. Jadi masing-masing ini mereka dapat 7 triliun dari dividen BCA. 7. Ya. 7 triliun loh ya. Lokpokong kemarin dapat 17 triliun ya, Pak Michael dan Pak Robert masing-masing dapat 7 triliun. Kenapa mereka lebih milih dividen ketimbang capital gain? Karena ketika duit udah berbau-bau triliun, lu take profit. Kalau lu pikirannya masih ala capital gain, berapa retail yang harus lu bantai? Ya, contoh nih, gue kasih logika. Sekarang BBCA tuh market cap-nya 1.000 triliun, 1.128 triliun. Si Pak Michael dan Pak Budi punya 54%, maka 1.000 tadi berapa? 1.128 kali 1.128 dikali 54 ya. Berarti practically mereka berdua punya 609 triliun di BCA. Kalau bagi dua ya masing-masing ke 300 triliun. Ini gue kasih contoh, konyolnya lu kalau kalau capital gain, konyolnya ya. Ini gue kasih tahu. Dan lu punya duit segini tapi mindset lu masih capital gain, contoh ya. Betul, mereka secara teori Pak Michael dan Pak Robert ini punya 609 triliun. Anggaplah lu TP di retail biasanya di IHSG dia TP. Sehari transaksi BCA itu tadi gue cek 200 miliar. Tadi gue cek. Ya mungkin 300 miliar sehari sampai sore lah. 300 miliar ya. Dan mereka punya kekayaan itu 600 triliun guys. Nah berarti 600 ribu ya. Betul ya. 600 ya 600 ribu. Maka kalau mereka mau TP ya, mau TP dengan yang rata-rata transaksi harian hanya 300 miliar ya betul. Maka mereka membutuhkan waktu 2.000 hari. 2.000 jam perdagangan. Alias sekitar 1, 2, 3. Tunggu, 2.000 dibagi 365 lah. Berapa tahun? Ya 5 tahun untuk TP. 5,4 tahun untuk take profit. Ya, untuk take profit di BCA gitu loh. Menurut lu waras nggak kayak gitu? Kagak waras. Jadi jadi practically meskipun Pak Michael dan Pak Robert ini secara teori punya 600 triliun, tapi duitnya nggak ada. Duitnya nggak ada 600 T itu. Makanya mereka orang yang udah T itu fokusnya dividen. Tapi ketika 7 triliun mereka dapat dividen total masing-masing 7 triliun, 6 triliun lah. Yaitu 6 triliun duitnya ada. Duitnya cash ada. Mereka nggak perlu bantai retail, John. Ya, 6 triliun. Tapi kalau mereka mau pikirannya mau capital gain gitu, mau jual 600 triliun, lu butuh 5 tahun. Dan itu negara ini goncang loh kalau mereka TP loh. Tapi makanya mereka nggak bakalan TP. Juga nggak pasti nggak dibolehin pemerintah juga. Model masa lo kekayaan udah ratusan T masih modalnya masih mindsetnya masih orang yang pikirannya 1-2 M gitu. Yang pikirannya masih capital gain. Nah makanya kadang-kadang kalau orang maaf ya kalau orang yang ngomong bahwa
Dividen itu hanya untuk orang bodoh. Mungkin mereka mindsetnya belum di pikiran orang yang triliun. Ya mungkin. Ya karena kalau lu udah triliun lu akan menghadapi masalah itu. Ya gue juga orangnya bukan orang yang punya triliunan ya. Gue bukan orang yang punya triliunan gitu loh. Tapi kan kita coba mahamin pakai logika. Jadi kita nggak sembarang berstatement gitu kalau menurut gue. Ya gue cuma ngajak lu pikir pakai logika. Kalau sumpama Pak Michael dan Pak Robert nih TP, baru 1-2 hari TP aja udah goncang. Orang udah rame-rame pasang di over gitu, ketakutan kan. Ketakutannya akhirnya mereka teorinya secara teori bisa nggak TP 600 triliun? Nggak bisa kan. Nah udah panik. Nggak bisa. Makanya makanya itu alasan lu kenapa Pak Lau Tuok Wong, Michael Hartono, Pak Robert Hartono, atau mungkin bahkan yang 10T aja ya, misalnya Pak Sandiaga Uno, ya mindsetnya udah bukan capital gain, mindsetnya udah dividen investing, ya kayak gitu guys. Sekarang gua adain simulasi kalau lo nggak percaya ya. Ceritanya lo adalah, oh kita pakai jadiin kasus saham GJTL, ya saham GJTL aja, kita jadiin studi kasus. Market cap-nya ada di sekitar 2,93 triliun. Ini contoh betapa konyolnya lo kalau mau cuan ratusan persen di kalau duit lo udah T. Contoh ini konyolnya nih. Ini lo akan konyol ya kalau lo denger cerita ini. Ya. Ah, ceritanya lo punya duit 1T, lo adalah orang yang termasuk super kaya. 1T lo kira-kira 1-2 T ya lo ada di levelnya Pak Lo Keng Hong lah atau Pak Hayanto ya. Ceritanya lo punya duit 1T. Ya anggaplah market cap-nya kita genapin 3 triliun. Nah. Ya, 3 triliun. Lu ceritanya mau pakai masih pakai mindset capital gain ceritanya ya. Tapi duit lu 1T tapi mindset lu masih capital gain gitu loh. Lu mau cuan ratusan persen dari GJTL misalnya. Ya, oke. Lu beli 1T saham GJTL. Anggaplah saham GJTL saat itu ya oke di harga sekarang 800 1T. Berarti sekarang lu secara langsung lu udah memiliki 33% saham GJTL. Wah, lu dia jadi pemegang saham mayoritas di GJTL. 33%. Ya. Lu nih, ceritanya lu, si John. Ya, John. Ya, John punya 33% nih, John. 1T. Market cap dari si GJTL ini 3T. Dengan transaksi harian tadi gue lihat itu sekitar 5 miliar. Transaksi hariannya 5 miliar. Ya. Mungkin kadang bisa lebih kecil ya. Ini transaksi hariannya dia aja segini doang, 5M. Dan lo beli 33% dengan duit 1 triliun, lo beli di average 835. Anggaplah benar, ternyata GJTL naik. Harganya jadi 5 kali lipat. Ya, nggak usah 5 kali lipat ya, 3 kali lipat ya. 835 kali 3. Ceritanya benar. Wah, 2.505 GJTL ternyata benar. Ya nggak? Wah, secara teori ini kan naik 3 kali ya. Secara teori lu floating gain 3 triliun. Ya, lu floating gain 3 triliun. Nah, sekarang kekonyolan dimulai. Caranya lu TP 3 triliun ini gimana? Sedangkan transaksi hariannya 5M. Cuman 5M. Ya. Nah, ceritanya lu dengan pemilikan 33%, lu mau TP. Mau TP. Lu udah cuan 3 triliun nih. Sekarang nilainya udah 3 triliun. Harusnya satu kalau naik 3. Ya betul lah. Kira-kira gitu. 3 triliun. Sedangkan transaksi 5M. Cara lu kalau lu mau jual bener-bener pakai model kayak gitu, maka lu butuh
bagi 5. Kan transaksi dia harian gitu. Ya lo butuh 600 hari. 600 jam per hari perdagangan lo. Hampir 2 tahun lo. Baru bisa ke TP habis tuh. Ngebantai retail 2 tahun lo baru ngebantai retail. Baru lo bener bisa realisasikan 3T itu. 1T jadi 3T lu cuan 200%. Tapi pada prakteknya mungkin nggak? Enggak, karena apa? Lu baru 1-2 kali TP 20M aja, itu retail udah panik. Retail udah panik. Udah panik yang ya contoh aja misalnya Pak Lo kemarin TP dari 1.300 udah panik. Baru bentaran udah panik udah jebol 800. Sekarang lagi JT 800 kan dari 1.300. Nah demikian juga lu duit dengan 1T lu mau harap TP 3T lu baru TP 1-2 hari aja udah panik retail pada roboh bareng-bareng. Prakteknya lu nggak mungkin. Cuan segitu ratusan persen untuk TP mindset capital gain di kalau duit lu udah T. Ya makanya kalau duitnya 1-2 M itu masih make sense. Dulu gampang TP-nya 1-2. 1 jadi 10M 1000% oke, make sense. Ya, mungkin 10M jadi 100M ya masih make sense di pasar modal ini. Ya. Tapi kalau udah 100 ke 500M itu mungkin berat. Udah mulai berat. Apalagi yang udah duitnya 1T. Itu udah berat. Makanya ketika orang-orang ini duitnya udah mulai triliunan ya guys, mereka udah sadar. Mereka sendiri udah sadar, udah nggak worth it mainan capital gain di IHSG. Udah nggak worth it, mereka mainnya dividend investing setelah itu. Udah mindsetnya mungkin 2T ke atas itu ya, 1T ke atas udah 10T. Apalagi yang udah ratusan T kayak Michael Robert dan Robert Budi Artono ya udah nggak worth it mainan itu. Nggak worth it mereka capek-capek misalnya kocak deh Pak Michael misalnya dia cari emiten busuk gitu ya. Wah, dia akumulasi terus dia pancing-pancing retail ayo masuk-masuk ya cuman dapat ternyata cuman dapat 20, 50M, 100M ya nggak level lah. Mending dia tidur ngorok cuman dapat 7 tes tahu. Nah, itu guys. Jadi ini gue cuma sedikit sedikit kita coba yuk kita berpikir bareng ya. Coba lu menurut lu argumen gue masuk akal nggak? Terserah ya. Kalau orang udah duitnya apakah apakah masih menurut lu waras gak sih kalau orang itu masih mikirin capital gain? Nah itu aja waras gak sih kalau orang duitnya udah triliunan? Ya masih masih berpikir capital gain dan apalagi nggak bakalan mikir ya mereka capital gain apalagi cuman mau jadi bandar nggak worth it buat mereka. Nah itu aja sih guys kalau gua terserah. Gua nggak gua pribadi basically nggak anti dengan dividen dan capital gain nggak anti ya cuman eh tapi kalau dikatakan statement bahwa dividen itu hanya untuk orang bodoh dan segala macam ya berarti Pak Michael dan Pak Robert dan Pak Lotokong itu orang bodoh dong. Nah, itu aja maksud gue ya. Ya. Oke, jadi gue nggak masalah basically ya. Tapi tetap poin dari sini adalah mindset yang orang udah T itu beda lah. Beda beda sama mindset yang orang M. Orang yang miliaran pun beda sama mindset yang ratusan JT. Senjati pun beda sama yang puluhan JT. Oke guys, semoga video gue ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data